Sistem reproduksi manusia, alat dan proses reproduksi pada manusia. Yang pertama akan kita bahas mengenai alat dan proses reproduksi pada laki-laki. Ya, ada alat reproduksi bagian luar yaitu penis. Penis berfungsi untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Kemudian di dalam penis terdapat uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Kemudian yang kedua ada skrotum, atau merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Antara skrotum kanan dan skrotum kiri terdapat jaringan ikat dan otot polos. Fungsi utama skrotum untuk memberikan testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau mengelonggarkan skrotum sehingga testis dapat bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Kemudian ada alat reproduksi bagian dalam yaitu testis. Testis ini berfungsi memproduksi sperma dan testosteron. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Kemudian ada saluran kelamin yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Kemudian untuk hormon laki-lakinya itu ada hormon LH dan hormon FSH. Kemudian untuk kelenjar kelamin itu ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Untuk hormon LH ini ya sebelumnya bisa kalian amati terlebih dahulu gambar yang ada di mana ada bagian-bagiannya itu untuk kantong semennya, kemudian glandula Cowpernya, epididymis, skrotum, kemudian ada glandula prostatnya, ada vas deferens dan uretranya. Ya, kita bahas sekarang untuk hormon pada laki-lakinya. Di bawah kontrol hipotalamus, sebuah hormon dikeluarkan untuk merangsang hipofisis anterior, yaitu hormon gonadotropin. Hormon ini merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon LH dan hormon FSH. Hormon LH ini menstimulasi sel-sel lidik untuk menyekresikan hormon testosteron yang berfungsi saat spermatogenesis, pematangan sperma, mencegah pengeroposan tulang dan pertumbuhan kelamin sekunder pada pria. Sementara itu, hormon FSH berperan merangsang sel-sel Sertoli dalam tubulus seminiferus untuk mengubah sel-sel spermatid menjadi sperma saat terjadi spermatogenesis. Kemudian untuk kelenjar kelamin yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini menghasilkan cairan kental kekuning-kuningan bersifat basah, mengandung mukus, enzim koagulasi, kemudian asam askorbat, prostaglandin, dan gula fruktusa sebagai sumber energi sperma. Kemudian ada kelenjar prostat, merupakan penghasil getah kelamin bersifat encer, mengandung enzim antikoagulan, menyuplai nutrisi dan berasa agak asam. Yang ketiga itu ada kelenjar Cowper, kecil jumlahnya sepasang, hasil sekresinya cairan bening, menetralkan urin asam pada uretra, membawa sejumlah sperma bebas sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Ya, sekarang kita masuk ke alat dan proses reproduksi pada wanita. Kemudian pada wanita itu ada vulva. Vulva merupakan bagian luar organ kelamin wanita yang bentuknya berupa celah.
Kemudian mons pubis, bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Pada saat pubertas ini, bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut. Kemudian ada labia mayora, yaitu lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mons pubis. Kemudian labia minora, bagian dalam labia mayora terdapat lipatan berkelenjar tipis tidak berlemak dan berjumlah sepasang. Fungsi kedua bagian ini adalah sebagai pelindung vagina. Kemudian selanjutnya itu ada klitoris, yaitu tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. Kemudian orificium urethrae itu muara saluran kencing. Kemudian yang terakhir itu ada selaput darah, bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Kemudian untuk alat reproduksi bagian dalamnya itu ada ovarium. Ovarium atau indung telur berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindungi kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur, berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium yang disebut dengan ovulasi. Kemudian uterus atau rahim. Uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Kemudian berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada bagian bawah uterus terdapat struktur yang mengecil. Bagian inilah yang disebut sebagai serviks atau leher rahim. Kemudian untuk lapisan penyusun uterus, yaitu ada lapisan terluar, lapisan tengah yang berotot, dan selaput rahim atau lapisan terdalam, yaitu endometrium. Kemudian lapisan endometrium inilah yang mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Kemudian yang ketiga yaitu vagina. Vagina merupakan saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva. Kemudian bagian luar vagina berupa selaput yang menghasilkan lendir dari kelenjar Bartolini. Kemudian vagina juga berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui bayi saat lahir dan juga sebagai tempat kopulasi. Untuk saluran reproduksi itu ada oviduct, yaitu atau disebut juga tuba falopi. Saluran reproduksi wanita yang berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus. Kemudian pada bagian pangkalnya terdapat bagian mirip corong yang dinamakan infundulum yang berjumbai-jumbai. Fungsinya menangkap sel telur yang lepas dari ovarium, melakukan gerakan peristaltik lalu disalurkan melalui oviduct menuju uterus. Kalian bisa amati untuk gambarnya yang bagian ovarium, kemudian bagian rahimnya, tuba falopi, kemudian leher rahim dan vagina. Kemudian untuk hormon pada sistem reproduksi wanita itu ada FSH, ya. Kemudian ada LH, ada estrogen dan progesteron. Hipotalamus akan menyekresikan hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH. Hormon FSH ini merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Pematangan folikel ini merangsang kelenjar ovarium mensekresikan hormon estrogen. Kemudian hormon estrogen berfungsi membantu pembentukan kelamin sekunder. Kemudian pertumbuhan endometrium memberikan tanda pada kelenjar pituitari agar menghentikan sekresi hormon FSH dan berganti dengan sekresi hormon LH. Oleh stimulasi hormon LH, folikel yang sudah masuk pecah menjadi corpus luteum. Kemudian saat seperti ini, ovum akan keluar dari folikel dan ovarium menuju uterus. Corpus luteum yang terbentuk segera menyekresikan hormon progesteron. Kemudian progesteron berfungsi menjaga pertumbuhan endometrium seperti pembesaran pembuluh darah dan pertumbuhan kelenjar endometrium yang menyekresikan cairan bernutrisi. Apabila ovum pada uterus tidak dibuahi, hormon estrogen akan berhenti. Berikutnya sekresi hormon LH oleh kelenjar pituitari juga berhenti. Akibatnya corpus luteum tidak bisa melangsungkan sekresi hormon progesteron.
Oleh karena hormon progesteron tidak ada, dinding rahim sedikit demi sedikit meluruh bersama darah. Darah ini akan keluar dari tubuh dan kita biasa menamakannya dengan siklus menstruasi. Kemudian kita lanjut ke proses yang namanya spermatogenesis. Spermatogenesis melibatkan spermatogonium, sel Sertoli, dan sel lidik yang ketiganya terdapat di dalam tubulus seminiferus. Yang pertama ada spermatogonium atau sel induk spermatozoa merupakan penghasil sperma. Kemudian yang kedua ada sel Sertoli merupakan pemberi nutrisi bagi spermatozoa. Kemudian yang ketiga ada sel Leydig merupakan penghasil hormon testosteron. Hormon ini berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Kemudian spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon LH dan FSH. LH berfungsi merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Kemudian FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein. Kemudian ABP akan merangsang spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Ya, ini gambar yang dimana ada testis dan tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel Sertoli, spermatosit primer, spermatozoa, dan spermatogonia. Ya, ini merupakan proses dari spermatogenesis. Yang pertama itu ada tahap penggandaan. Di tahap penggandaan ini, sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Yang kedua ada tahap pertumbuhan, yang dimana spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonium tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer, yaitu yang bersifat diploid. Kemudian yang ketiga itu ada tahap pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder, yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid yang bersifat haploid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma yang haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses pematangan sperma ini dipengaruhi oleh hormon testosteron. Kemudian kalian bisa amati gambarnya, itu adalah gambar dari struktur sperma, di mana ada bagian sperma itu ada bagian ekornya, bagian tengah, dan bagian kepala. Ya. Pada membran yang melindungi ujung kepala sperma terdapat selubung yang disebut dengan akrosom, di mana akrosom mengandung enzim hyaluronidase, akrosin, dan antifertilisin. Hyaluronidase dan akrosin berfungsi menembus lapisan pelindung ovum. Kemudian antifertilisin merupakan antigen yang berfungsi melekatkan sperma pada sel telur. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Pada pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Sekarang kita masuk ke oogenesis, yaitu merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sebelum sel telur terbentuk di dalam ovarium, terlebih dahulu terdapat sel indung telur atau oogonium yang bersifat diploid, 23 pasang kromosom. Ya, bisa kalian amati untuk oosit sekunder di tuba Fallopi. Ya, kemudian kita lanjut ke skema dari oogenesis. Dari skema itu bisa lihat, pertama ada sel primordial, kemudian menjadi oogonium yang bersifat diploid, kemudian melalui pembelahan mitosis
oogonium itu akan menggandakan diri membentuk yang namanya oosit primer. Kemudian menginjak masa pubertas, oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, oosit primer membelah menjadi 2 sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, sedangkan sel yang lain dengan ukuran lebih kecil dinamakan badan kutub primer. Kemudian, pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan pada fase meiosis 2. Fase ini dilakukan apabila ada fertilisasi. Apabila tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder mengalami degenerasi. Namun, apabila ada fertilisasi, fase meiosis 2 dilanjutkan. Indikasinya, oosit sekunder membelah menjadi 2 sel, yaitu satu berukuran besar dan satu berukuran lebih kecil. Sel yang berukuran besar dinamakan ootit, sementara sel berukuran kecil dinamakan badan kutub sekunder. Kemudian secara bersamaan, badan kutub primer juga membelah menjadi 2. Oleh karenanya, fase meiosis 2 menghasilkan 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder. Kemudian 1 ootit yang dihasilkan tersebut berkembang menjadi sel telur yang matang, sementara itu badan kutub hancur atau mengalami kematian. Ya, bisa kalian lihat untuk gambarnya. Untuk proses ovolasinya, supaya oosit dalam oogonium tumbuh dengan baik, maka permukaannya diselubungi oleh lapisan yang disebut dengan folikel. Kemudian di dalam folikel terdapat cairan yang memberikan makanan untuk perkembangan oosit. Folikel ini akan terus berubah hingga masa ovulasi. Awalnya, oosit primer diselubungi oleh folikel primer. Selanjutnya, folikel primer berubah menjadi folikel sekunder yang membungkus oosit sekunder, yaitu pada fase meiosis 1. Setelah itu, folikel sekunder berubah menjadi folikel tersier hingga folikel de Graaff atau folikel matang. Folikel de Graaff terbentuk saat masa ovulasi, kemudian oosit sekunder lepas dari folikel dan segera folikel menjadi corpus luteum. Corpus luteum akan menjadi corpus albicans jika sel telur tidak ada yang membuahi. Sekian untuk pembahasan dari sistem reproduksi bagian pertama. Semoga kalian mengerti, dan nanti kita akan dilanjutkan dengan video yang kedua mengenai siklus menstruasi. Terima kasih.